Di video ini gue pengen kasih opini gue soal ChatGPT. Nah, pembahasannya akan gue bagi jadi beberapa bagian yang bisa kalian lihat di sini. Oke, langsung masuk ke bagian pertama. Contoh kasusnya, misal ada orang awam yang lihat konten di mana kita tinggal nulis beberapa perintah dan mereka lihat bahwa ChatGPT bisa nge-generate codingannya buat kita. Nah, gue takutnya orang awam yang lihat hal tersebut akan dalam tanda kutip meng-undervalue kita para programmer atau jadi ngeremehin programmer karena mungkin ada beberapa orang yang mikir oh sekarang coding tinggal kupas-kupas aja tuh. Nah, karena dari itulah gue bikin video ini untuk nyampein keresahan gue dan semoga ngebikin hal itu nggak kejadian atau seenggaknya mengurangi lah. Oke, langsung masuk part 2. Gue seneng lihat banyak orang yang coba-coba ngoding. Ada gue lihat misalnya bikin alat deteksi muka pakai Python dan lain-lainnya, bikin website segala macam. Gue gak ada masalah sama mereka. Yang gue takutkan adalah mungkin ada beberapa orang yang setelah ada ChatGPT ini jadi nggak tertarik lagi untuk belajar coding karena mereka ngeliat oh sekarang coding tinggal kupas-kupas aja, nggak seru, nggak asik atau gimana, dan ngerasa nanti kedepannya programmer udah nggak dibutuhin atau alasan-alasan lainnya. Dan ini gue takutnya berdampak ke programmer Indonesia nanti semakin berkurang ke depannya. Makanya buat kalian yang pengen mulai belajar coding dan jadi ragu karena ada ChatGPT ini, pesan gue adalah jangan ragu. Karena menurut gue oke, kalau lu pengen buat program yang simple, contoh website yang cuma ada tampilannya aja atau front end-nya aja, itu lo bisa pakai ChatGPT doang. Tapi kalau udah project tingkat menengah, nanti skill lo yang akan bermain. Karena untuk maksimalin kegunaan ChatGPT itu butuh orang yang ngerti soal codingan yang dia generate. Ya. Nah, pembahasannya ini akan nanti berkaitan sama part 3. Gue sebut beberapa orang di sini karena emang cuma beberapa aja yang gue temuin punya persepsi bahwa nantinya kerjaan programmer tinggal pakai ChatGPT aja terus udah. Jawaban simpelnya adalah enggak. Kode yang di-generate sama ChatGPT ini nggak mungkin 100% benar dan nggak mungkin 100% seperti yang kita mau. Contoh, lu nggak bisa bilang ke ChatGPT, tolong buatin saya website kayak Tokopedia yang udah ada front end, back end, bisa pembayaran, terus bisa nge-tracking, ada Google Maps-nya, bisa chat sama customer, nggak bisa. Karena ChatGPT ini sangat terbatas. Ya. Dan juga kita nggak bisa kasih perintah misalnya langsung bikin satu website full yang dimana sistemnya itu rumit, nggak bisa. Jadi kita harus istilahnya kayak ngebangun Lego. Misal pertama bikin tampilannya dulu dan tampilannya pun kita harus modifikasi lagi, dan untuk modifikasi tampilannya kita harus ngerti coding di generate itu apa, dan itu pasti bakal ngoding lagi. Jadi nggak bisa kita tinggal terima jadi codingan yang dikasih ChatGPT kalau untuk website yang istilahnya udah terlalu spesifik ya. Jadi kesimpulannya dari gua adalah bahwa untuk memanfaatkan ChatGPT ini diperlukan orang yang ngerti soal programming atau seenggaknya tahu basicnya lah. Tapi kalian udah nangkep lah poin gue. Dan perlu diingat, video ini nggak bertujuan untuk nakut-nakutin kalian yang pengen mulai belajar coding. Malah justru biar kalian makin semangat belajar coding dan jadi nggak takut suatu saat yang kalian belajar itu akan sia-sia karena adanya ChatGPT ini. Karena gue rasa ada beberapa orang yang mungkin jadi ragu belajar coding, takut nanti kerjaannya bakal keganti atau gimana. Jawabannya enggak. Dan justru malah sekarang belajar coding jadi lebih dipermudah lagi dengan adanya ChatGPT ini. Maka manfaatkan toolsnya. Dan bukan berarti kalau kalian lihat teman-teman kalian yang udah ada pakai ChatGPT, terus misalnya dia nge-share kerjaannya, bukan berarti kalian harus hina-hina, enggak juga gitu. Biarin dia explore, biarin dia coba, biarin dia tahu gimana serunya coding. Dan mungkin nanti mereka jadi lebih serius lagi belajarnya. Gak ada yang tahu kan. Jadi ya manfaatin toolsnya. Dan mungkin ada yang gengsi pakai ChatGPT, gak apa-apa, manfaatin aja. Tapi kalau ada temen lo yang misalnya masih kurang paham atau salah paham, ngiranya ChatGPT kopas-kopas doang, lo bisa jelasin. Dan lo bisa buktiin kalau misalnya lo ngerti codingan yang di-generate itu apa. Sengaja gitu sih. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.